anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengkaji kembali materi Lubabul Hadis yang berkaitan dengan sholat fardu, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita mengaku orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah, maka kita wajib menjalankan sholat 5 waktu, minimal 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ini tidak boleh kita abaikan, karena itu kewajiban kita. Kalau kita lupa dengan kewajiban itu, maka kita besok akan disensor oleh Allah, akan di-lockdown oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini termasuk tolak ukur bagi orang yang beriman, sebagai tanda orang yang beriman. Dan sholat 5 waktu ini adalah merupakan amal ibadah yang besok, yang paling awal diteliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu fil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Besok yang akan diperiksa, diteliti oleh Allah amal ibadah kita besok di akhirat adalah sholat kita. Kalau sholat kita itu diliti, tidak ada masalah, sempurna, insya Allah amal ibadah yang lain akan diterima oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, kalau manusia masalah sholat 5 waktu aja masih ada permasalahan, maka tentu ada sholat ibadah-ibadah yang lain akan dipermasalahkan oleh Allah, akan diteliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak, sholat 5 waktu ini tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita anggap remeh, tidak boleh kita anggap gampang, sehingga nanti kita akan menjadi persoalan besok, bukan hanya di dunia, bahkan sampai besok di akhirat, ketika manusia meremehkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, anak-anak kita harus berupaya semaksimal mungkin menjaga sholat 5 waktu itu sebaik mungkin. Apalagi kita mengupayakan sholat 5 waktu itu kawal waktu diupayakan dengan jamaah juga luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh as-sholatu utawi sholat iku imaduddin cagae agama. Jadi sholat iku dadi cagae agama. Ibarat rumah itu dadi cagae. Omah gono cagae ambruk. Omah orang cagae mboten saged berdiri rumah ini. Begitu juga agama tidak akan mampu berdiri tegak ketika sholat tidak ditunaikan. Faman aqamaha, faman mongko utawi sapa wong iku aqamahan jumenengake sapa man ing salat, faqad aqamad din, mongko anjenengake sapa man ad-dina ing agama. Nek wong iku gelem nglakoni sembahyang, berarti dia adalah penegak agama, penerus agama, penguat agama. Tapi sebaliknya, waman lan utawi sapa wonge iku taroka ninggal sapa man ing salat, fakot hadama mongko teman-teman ngerusak sapa man ad-dina ing agama. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu termasuk perusak agama. Jadi kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang itu perusak agama atau tidak. Kalau orang itu mendirikan sholat 5 waktu dengan baik, maka dia adalah penegak agama, pejuang agama, penerus agama. Dan kalau kita lihat ada orang itu mengabaikan dalam sholat 5 waktu, sholat 5 waktunya janda beres, bolong-bolong, maka dia itu adalah perusak agama. Jadi termasuk ciri-ciri orang yang merusak agama itu adalah orang yang tidak mempedulikan sholat 5 waktu. Mulane anak-anak monggo kita jogo sholat 5 waktu itu dengan baik. Kita perhatikan waktu-waktunya, jangan sampai kita meremehkan, sampai lalai karena kita asik main HP, lalai sholatnya.
karena kita asik nonton televisi sampai lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini melalaikan tanggung jawab kita, melalaikan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak lain adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala dawa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu termasuk salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, dan kita tidak boleh melalaikannya. Kita tidak boleh menganggap remeh, karena itu sebagai tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, ngendikane Kanjeng Nabi ya napa almar'atu utawi wong wadon iku idza salat ari kalane sembahyang sapa mar'ah khamsaha ing 5 waktune sembahyang, wa zakat lan ambersihake sapa mar'ah malaha ing dunyane mar'ah, wa shamat lan poso sapa mar'ah syahroha ing bulan mar'ah, wa hajjat lan haji sapa mar'ah baita rabbiha ing dalem pangerane mar'ah, wa ta'at lan ta'at sapa mar'ah ba'laha ing bojone mar'ah, wa ahsanat lan ngreksa sapa mar'ah farjaha ing warjine mar'ah, tadkhulu jannata rabbiha mongko mlebu sapa mar'ah jannata rabbiha ing swargane pangerane mar'ah bi ayyi babin kelawan dilawang saat ngersakake sapa mar'ah ing bab. Luar biasa. Kok ana wong wedok sing sembayang 5 waktune lengkap. Ini dawuh Kanjeng Nabi almar'atu idza sholat khamsaha. Salat itu yang diutamakan. Karena tadi salat sebagai tolak ukur. Nek wong itu sembayangnya rutin, disiplin, insya Allah ibadah yang lain juga disiplin. Kalau orang itu sholat 5 waktunya saja morat marit tidak disiplin, ibadah yang lain apalagi. Jadi tolak ukur kebaikan manusia, amal ibadahnya manusia, istiqomah menungso, ibadah liya-liya itu tontok teko sembayang. Nek wong niku sakit joko 5 waktu nih, insya Allah ibadah yang lain bisa dijawab. Jadi kalau wong wedok sing iso njogo sembahyang 5 waktune, mari ngono bayar zakat, poso, ulan Ramadan lan haji, taat nunggone bojone, lan iso njogo farjine, mau masuk surga melalui pintu manapun bisa digandani. Dawuh Kanjeng Nabi. Jadi kalau wong wedok sing kaya ngono maceme silakan masuk surga dengan pintu manapun. Suruh milih. Wa qala lan dawuh sapa Nabi alaihi salam, likulli syai'in iku ketep duwe suwiji-wiji alamun utawi tandha. Wa alamul imani utawi tandane iman iku as-sholatu sembahyang. Kok ana wong nglakoni sembahyang tandane wong sing iman. Kok ana wong ngaku iman tapi ora sembahyang, berarti imannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena iman itu ibarat power bagi manusia. Karena ada kekuatan iman, manusia mau sholat. Karena ada kekuatan iman, manusia mau zakat. Karena ada kekuatan iman, manusia mau puasa. Dengan iman, amal ibadah seseorang akan baik. Sama dengan listrik, lampu menyala itu karena ada kekuatan, yaitu kekuatan listrik yang tidak dapat dilihat. Mic mengeluarkan suara karena ada power mau mengeluarkan kekuatannya karena ada kekuatan yang namanya listrik. Kekuatan listrik, aliran listrik itu tidak bisa kita lihat, tapi dampaknya dapat kita rasakan. Kipas angin dapat kita rasakan dinginnya karena berputar. Kipas angin mampu berputar karena ada kekuatan listrik. Kekuatan listrik itu tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Sama dengan iman seseorang. Iman tidak bisa dilihat, tapi pengaruhnya dapat kita rasakan. Karena ada modal iman,
kekuatan iman, manusia bisa sujud dengan baik. Karena ada kekuatan iman, manusia mau melakukan perintah-perintah Allah. Karena ada kekuatan iman, manusia mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman, tidak bisa kita lihat. Sama dengan listrik, yang bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan powernya mesin, yang bisa menyalakan kipas angin, yang bisa menyalakan AC, dan lain sebagainya. Karena ada kekuatan listrik bisa menyala semuanya. Begitu juga iman seseorang, maka akan menyala semua, akan menggerakkan semua anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita menjalankan puasa ini dasarnya harus iman. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Dasarnya harus iman. Kudu percaya nang Gusti Allah. Lalu janji-janjine Gusti Allah. Wa qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, dawuh Kanjeng Nabi, ittaqu padha wedya sira kabeh Allah ing Allah fi shalat ing dalam tingkah salat. Ittaqullah fi shalat, ittaqullah fi shalat. Iki perintah Kanjeng Nabi sampai pesen 3 kali. Niki saking pentingnya sholat. Karena orang menjaga sholat, bisa menjaga sholat dengan baik, maka amal-amal ibadah yang lain akan terjaga. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nek wong iku salate bener, maka salat itu akan berfungsi menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar. Kok ana wong nglakoni sembahyang tapi kelakuane sing melanggar agama, iku berarti sembayangnya ora beres. Berarti salatnya jelas ora beres. Karena fungsinya salat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Insya Allah orang yang sholatnya baik, maka fahsya dan mungkar secara otomatis akan tercegah dengan sendirinya. Gak bakal korupsi, gak bakal bujuk, gak bakal ngelokno wong, gak bakal, kan fahsya semuanya. Karena apa? Terjaga oleh sholatnya, karena sholatnya betul. Wong kok senengane bujui, ngapusi, korupsi, itu tandanya fungsi sholatnya kurang maksimal, tidak berfungsi sholat. Itu perintah Kanjeng Nabi, pesan Kanjeng Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat sira kabeh kama ra'aitumuni. Kama ra'aitumuni kaya oleh ningali sira kabeh ingsun usolli nglakoni sembahyang ingsun. Kula panjenengan sedaya nglakoni sembahyang pundi ya kaya nglakonane Kanjeng Nabi salat. Tapi Kanjeng Nabi oleh nglakoni salat seperti yang kita lakukan tiap hari ini. Seperti anak-anak yang dicocokkan oleh para gurunya, baik dulu mulai TK, madrasah, sanawiyah, SMA, kaji sepuh, sudah diberikan contoh semuanya itu tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya anak-anak perhatikan betul tata cara sholat yang baik itu supaya kita tidak salah. Kadang-kadang kita itu sudah dibekali oleh ilmunya, kita sudah dibekali ilmunya oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, karena kita kurang memperhatikan. Ketika kita melihat ada orang sholat yang bergaya lain dari kita, kadang-kadang kita bimbang dan ragu. Loh, sholatnya itu kok begitu, sholatnya begitu. Karena kita tidak, ilmunya kita itu tidak yakin, apa yang diajarkan oleh guru kita kurang kita perhatikan, makanya kita bimbang dan ragu, sehingga kita lompat ke cara yang lain. Banyak aliran-aliran sekarang ya, yang mencoba mengusik keyakinan umat Islam, keyakinan-keyakinan yang bisa menggerogoti akidah umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mulane sing hati-hati anak-anakku sekalian. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh dengan gaya-gaya sholat-sholat orang yang lain. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka man utawi sapa wong iku tarokan ninggal sapa man as-sholata ing salat, oleh ninggal muta'ammidan hale sengaja. Siapa yang sengaja meninggalkan salat
tanpa ada alasan syar'i, faqad kafara, mongko teman-teman kufur sapa man jiharon hal terang-terangan. Niki hukume wong sing sembahyang apa ninggalno sembahyang kanthi sengaja dengan jelas tanpa ada alasan yang diperbolehkan oleh agama. Wong itu sembahyang fardu dalam kondisi apapun harus tetap sembahyang. Nega iso ngadeg ya lungguh, nega iso lungguh ya berbaring, nega iso berbaring ya isara, nega iso isara ya disembahyang. Itu saking pentingnya sembahyang. Maka tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dia hukumnya kafir secara terang-terang. Bahkan menurut hadisnya Ibnu Abbas, ada orang itu kalau tidak melakukan sholat 5 waktu 1 kali, dia akan dimasukkan rantai dari neraka, masuk mulut tembus tubuhnya dan matang seluruh yang ada dengannya. Jadi orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu 1 kali itu akan disiksa oleh Allah. Mulutnya dimasuki rantai dari neraka yang panas, tembus sampai tubuhnya. Katanya Ibnu Abbas, 1 kolong rantai itu kalau dijatuhkan di dunia, maka dunia akan hancur lebur, hangus. Itu 1 kali tidak menjalankan sholat 5 waktu. Bayangkan yang meninggalkan sholat 5 waktu berkali-kali tanpa ada alasan. Dulu ada seorang yang tertidur di tepi pantai, ada setan berjalan di tepinya. Melihat orang itu tidur, bangun. Orang itu ditanya oleh setan itu, "Pak, sampean tadi tidur dari sini mulai kapan?" "Saya tadi dari sini tidur sebelum zuhur sampai asar ini." "Loh, berarti sampean tadi zuhur nggak sholat?" "Tidak." Langsung setan melayu terbirit-birit. Setan lari terbirit-birit. Setelah dia dikejar oleh orang itu, ditanya oleh orang itu, "Setan, awakmu mau takon, aku mulai turun kabeh, kowe takon ngene iki, terus kowe mari ngono kok melayu sing kaya ngono." "Aku kuwatir," jere setan, "aku kuwatir siksane nang Gusti Allah nunggone awakmu. Awakmu ninggalno sembahyang zuhur ngene malu, dani yo siksane." Iku setan punya perasaan takut disiksa karo Gusti Allah gara-gara wong sing ora sembahyang zuhur pisan. Dani yo menungso sing ora sembahyang bolak-balik. Mulai wong niku kurang peduli terhadap sholatnya di dunia itu, diicipi karo Gusti Allah siksane. Jelala uripe kok melarat, rizkine angel, jika ujian bolak-balik gak leren-leren, iku persekot meneh nggone akhirat. Niku dereng bala, niku dereng siksa. Siksane wah gak cukup ten donya niki. Wong gak sembahyang pisan ae sak kolong, hancur donya niki. Dan niku sing bolak-balik gak sembahyang, naudzubillah. Makanya harus kita perhatikan anak-anak, masalah ibadah sholat ini tidak boleh kita anggap remeh, tidak boleh kita anggap gampang. Wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna majtunibal kabair. Sholat 5 waktu itu akan menghapus dosa antara sholat yang satu dengan yang lain. Makanya kalau orang itu sholat duhur terus sholat asar, maka sholat duhur ini akan melebur dosa antara duhur dan asar. Setelah itu sholat asar lagi, maka sholat asar itu akan melebur dosa antara asar dan maghrib. Orang itu sholat lagi maghrib, maka sholat maghrib itu akan melebur dosa antara maghrib dan subuh. Terus orang itu sholat lagi subuh, maka sholat subuh itu akan menghapus dosa antara subuh dan zuhur. Makanya orang yang sholat 5 waktu sholatnya lengkap, tidak ada dosa bagi dirinya. Itu
Jadi sholat antara sholat satu dengan sholat lain itu akan menghapus di antara keduanya. Wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Dan antara sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat yang lain itu akan menghapus dosanya. Sholat Jumat yang sekarang dengan sholat Jumat yang akan datang, ini akan terhapus dengan sholat Jumat yang akan datang. Gitu. Wa ziyadatu salasati ayamin, lan ditambahi telung dino, pitung dino, tambahi telung dino, tadi 10 di. Jadi wong sing ahli sholat dapat ada dosa. Wong sing ahli Jumatan tidak ada dosa antara Jumat yang satu dengan yang lain. Makanya kita harus memperhatikan betul masalah sholat 5 waktu apabila dijalankan dengan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku jamaah ngumpulake sapa man baina sholata ini ing dalam antarané sembahyang loro, senengane jamaah. Kono alasan apa-apa dikumpulno. Zuhur karo asar, maghrib karo isya kumpulno tanpa ada udzur. Min ghairi udhrin faqad atababan min abwabil kabair, maka sama dengan orang itu melakukan dosa besar. Wong sing biasa ngumpulno sembahyang siji karo liyane tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang diperbolehkan oleh agama, sama dengan melakukan dosa besar. Makanya anak-anak, kita harus memperhatikan betul masalah sholat 5 waktu ini, harus kita perhatikan betul-betul. Biar kita itu tidak mudah meremehkan, tidak menganggap enteng, tidak mengabaikan sholat fardu, karena itu adalah besok yang awal paling penting menentukan besok di akhirat. Yang paling awal dilihat oleh Allah adalah sholat 5 waktu. Oleh karena itu anak, coba Anda sebutkan hikmah, manfaat daripada menjalankan sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu. Supaya apa? Karena kita sudah tahu manfaat sholat 5 waktu, kita itu tidak menyepelekan, kita tidak menganggap remeh, tidak menganggap gampang sholat 5 waktu. Dan terus jelaskan anak-anak bagaimana ancaman bagi orang-orang yang meremehkan, yang mengabaikan masalah sholat 5 waktu. Biar kita itu tidak gampang untuk meremehkan sholat 5 waktu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.